Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Pak. Oke, jadi sekarang sudah siap belajar belum semua? Sudah. Oke, jadi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membersihkan tempat belajar kita agar supaya kita belajarnya lebih fokus dan lebih tenang. Nah, alat tulisnya sudah disiapkan belum? Sudah, Pak. Sudah, baik. Bukunya jangan lupa ya. Sudah juga, Pak. Oke, terima kasih. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, baik. Kita kan kemarin sudah belajar tentang wawancara ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita presensi terlebih dahulu. Link linknya sudah Bapak share di WAG ya. Bisa dilihat terlebih dahulu. Bapak Baik, beri waktu Pak. 2 menit ya. Baik, Oke. Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi sudah semua ya. Baik. Bapak akan coba share screen terlebih dahulu. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Baik. Langsung saja Bapak mulai ya. Baik, Jadi Pak. jadi kita akan belajar di tema 9, kayaknya negeriku. Subtema 1 tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Jadi di pembelajaran 3. Oke, lanjut. Jadi pada kali ini kita akan memulai pembelajaran dari wawancara. Nah, siapa yang tahu wawancara itu apa? Saya coba ya, Pak. Baik, Wawancara itu adalah eh, wawancara itu tuh kayak ini. Ini pakai bahasa saya sendiri ya, Pak. ya baik, tidak apa-apa. Wawancara itu setahu saya itu adalah dialog antar dua orang, antara pewawancara dan narasumber, Pak. Oke, baik. Jawabannya sangat bagus. Jadi betul sekali bahwa wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang, yaitu ada pewawancara dan narasumber yang diperuntukkan untuk mendapatkan sebuah informasi lebih dalam gitu ya. Nah, siapa saja yang terlibat dalam wawancara? Tentunya tadi sudah dibicarakan oleh Mbak Riani tadi, ada narasumber. Nah, narasumber ini orang yang dimintai wawancara, eh, yang diambil informasinya. Pewawancara ini adalah orang yang melakukan wawancara. Oke, next. Nah, jika jika tadi kita sudah mengerti bagaimana apa ya apa saja dalam wawancara tersebut, lalu kita belajar yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Coba Maaf, Mbak Riani bisa sebutkan? Pak, maaf. Ya, Itu PPT-nya tidak nggak ngezoom terus nggak jalan, Pak. Jadi masih di tema. masih di tema. Iya. Tapi tempat Mbak Dia seperti apa, Mbak? Sama kayak Mbak Riani, Pak. Masih. Sudah. Sudah jalan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, oke, bisa dibicarakan yang perlu diperhatikan dalam wawancara itu apa saja? Mbak Riani bisa menyebutkan. Yang diperlukan itu pertanyaannya, Pak. Yang mau Yang ditanyakan apa? oke, betul sekali. Ada pertanyaannya. Jadi coba Mbak Dia.
yang perlu diperhatikan? Untuk diperhatikan. Oke, sepertinya Mbak Diah masih kesulitan untuk sinyalnya sendiri. Langsung aja yang pertama, ada menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, ada sopan dan santun. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan yang singkat dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menyela pembicaraan. Yang terakhir, ada memilih narasumber yang sesuai dengan bidangnya. Nah, selanjutnya langkah-langkah melakukan wawancara. Yang pertama adalah yang paling dasar dan paling utama itu kita menentukan temanya terlebih dahulu. Terus kita menentukan narasumbernya itu mau siapa sesuai dengan kompetensi pada tema yang telah kita lakukan. Terus ada yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan. Yang keempat adalah mengurutkan daftar pertanyaan. Yang kelima melakukan wawancara, mencatat jawaban narasumber, dan yang terakhir adalah membuat laporan dan kesimpulan wawancara. Nah, oke, Mbak Riani bisa mengulanginya, langkah-langkah melakukan wawancara. Saya coba ya, Pak. Oke, baik. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan wawancara itu yang pertama menentukan tema, Ya, baik. kemudian menentukan narasumbernya, Baik. kemudian membuat daftar pertanyaan, Oke. lalu mengurutkan daftar pertanyaan, Oke, baik. lalu melakukan wawancara, Nah, kemudian mencatat jawaban narasumber, ya. dan membuat laporan dan kesimpulan dari wawancara tersebut. Oke, baik. Nah, sudah baik sekali. Jadi, kita harus membuat daftar pertanyaan. Nah, kira-kira kata tanya apa yang ada dalam membuat pertanyaan itu yang biasanya kita sebut dengan 5W1H. Oke, coba sebutkan. Mohon maaf Pak, maksudnya gimana Pak? Eh, Kata kerja untuk kata tanya yang biasa digunakan dalam wawancara itu akan ada 5W1H kan? Hmm. Nah, coba sebutkan kata tanya apa saja. Sebutkan 5W1H-nya ya Pak? Iya, betul sekali. Saya coba lagi ya Pak. Oke, baik. 5W itu what, Ya, where, iya, baik. when, Oke, what, where, when, who. ya, baik. Sama satu lagi, aduh apa ya? Satu lagi, Wah, what, where, when, who, why. why ya Pak. Oke. Terus Terus satu yang how. how, bagus sekali. Jadi macam-macam kata tanya ada what atau apa untuk menanyakan sebuah topik. Nah, where atau di mana ini untuk berkaitan dengan tempatnya. Ketika when atau kapan menanyakan waktu. Kalau who itu menyatakan bertepatan dengan orang ya. Kalau why itu alasan atau sebab akibat, how itu lebih ke caranya. Nah, bisa dilihat gambarnya. Bisa Pak. Oke, buatlah satu pertanyaan menggunakan 5W1H1 saja, bisa dipilih. Pilih mau yang mana gitu Pak? Ya, benar sekali. Saya mau, Riani lagi coba ya Pak. Ya, Riani mau yang kapan Pak? iya. Gimana? Kapan Ibu menjemur pakaian? Oke, bagus sekali. Kapan Ibu menjemur pakaian? Itu sangat bisa ya, karena di sini terlihat Ibu sedang menjemur pakaian dan ini ada mataharinya. Matahari. Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya di siang hari. Oke, bagus sekali. Karena di siang hari ya, ini bertepatan dengan sumber energi matahari. Selanjutnya kita akan mencoba menyimak video terlebih dahulu. Ini tidak akan saya putarkan secara full, nanti saya akan bagikan Baik Pak. di grup. Nah, nih. Nah, ini adalah langkah-langkah merencanakan wawancara dan menentukan narasumber yang akan kita wawancarai, membuat daftar pertanyaan, membuat janji bersama narasumber untuk melakukan wawancara, dan memberitahu tujuan wawancara yang akan dilakukan. Selanjutnya ada pelaksanaan wawancara. Nah,
Kita lihat sekilas saja ya. Iya, Langsung ke Pak. daftar pertanyaan. Nah, nanti bisa dilihat lebih lanjut di WAG ya. Nah, tadi kan sudah berkaitan dengan sumber energi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sumber energi. Nah, kira-kira siapa yang tahu sumber energi itu apa? Saya coba ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sumber energi itu kayak ini, Pak. Kayak apa ya? Bentar, Pak, saya berpikir dulu. Oke, Sumber energi itu kayak kayak sumbernya, Pak. Kayak tempat pertama untuk mendapatkan energi gitu, Pak. oke, baik. Terima kasih ya. Sangat bagus jawabannya. Nah, jadi sumber energi adalah sumber dari energi sendiri. Energi sendiri yaitu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, sedangkan sumber energi ini yaitu asal dari energi tersebut. Benar sekali seperti yang dibicarakan tadi oleh Mbak Riani. Jadi sumber dari kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Gitu. Oke, selanjutnya macam-macam energi, yaitu yang kita ketahui dibedakan menjadi dua garis besar. Yaitu yang pertama sumber energi yang tidak dapat diperbarui, itu seperti sumber-sumber energi yang akan habis, seperti yang berasal dari fosil. Kira-kira apa nih? Apa saja yang sumber energi yang berasal yang tidak dapat diperbaharui? Minyak Bisa. tanah, Oke, betul sekali. Lanjut, ada lagi tidak? terus solar, Oke, ada lagi? batu bara. Oke, bagus sekali. Jadi ada minyak tanah, bensin, solar, dan batu bara itu berasal dari fosil ya. Yang kedua ada sumber energi yang dapat diperbaharui, yaitu merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus, yaitu seperti cahaya matahari, angin, air, dan bahan bakar bio. Oke, bisa dipahami tidak untuk materi yang energi ini? Insya Allah bisa, Pak. Oke, kalau bisa kita lanjut ya. Nah, kita lanjut untuk kuis. Yang pertama, oke, pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada narasumber seorang pecinta hewan. Oke, kira-kira apa jawabannya? A, Pak. A. Oh, Bagaimana cara merawat hewan agar tetap sehat? oke, coba ya A. Oke, nanti kita coba dulu. Ah, ya, jawabannya benar. Yes. Betul sekali. Nah, yang kedua yaitu berikut yang bukan tahapan sebelum melakukan wawancara. Oke, coba siapa? Saya, Oh, Pak. oke, baik. Jawabannya apa, Mbak Dia? Yang C, meringkas jawaban menjadi laporan. Oke, kita coba yang C ya. Oke, nanti dulu. Nah, oke, kita mencoba C. Nah, jawabannya betul. Yeay. Oke, kita lanjut. Ini Anwar. Anwar berkata, saya ingin mewawancarai Bapak terkait pertanian di desa Nggak Sukarnadi. jalan. Nah, Nah, sudah. ya. Oke, ini jawabannya apa? Coba siapa yang bisa? Ya, ini mau jawab. Hmm. Apa? Oke, jawabannya Sejak A ya. kapan Desa Sukasari mengalami kekeringan? Coba A. Nah, jawabannya benar. Nih, Selanjutnya
pembangkit listrik tenaga air banyak ditempatkan di daerah. Oke, siapa yang mau menjawab? Mbak Dia mau mencoba lagi? Saya, Pak. Ya, baik. Jawabannya yang B. Yang B. Waduk dan bendungan. Oke, kita coba lihat lagi ya. Nah, jawabannya benar. Oke. Ya, lanjut. Oke, sumber daya alam yang bisa diperbarui adalah yang bersifat. Oke, siapa yang mau Sumber mencoba? daya alam yang bisa diperbarui. Ya, saya Pak. Oke, bisa Jawabannya B. Tak Jaw- bisa dipulihkan. Jawabannya tak bisa dipulihkan. Mari kita coba ya. Ya Oke. Pak. Oke, benar. Oke. Oke, kita akan melanjutkan. Nah, sudah sampai ke slide yang terakhir. Makasih ya. Oke. Nah, kita kan sudah belajar banyak ya tadi. Siapa yang bisa? Ayo, sebelum selesai kita mencoba untuk merangkum, membuat kesimpulan apa saja yang telah dipelajari. Tadi apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama Wawancara. ada wawancara. Wawancara yang kita pelajari, yang pertama ada tahap-tahap wawancaranya ya. Iya Pak. Kayak seperti menentukan tema, menentukan narasumber, dan seterusnya. Oke. Sudah dicatat tadi ya materinya ya? Sudah Pak. Oke. Nah, lanjut. Tadi tentang daftar pertanyaan, ada kata kerja yang biasa digunakan untuk melakukan wawancara, yaitu ada 5W dan 1H. salah. Oke, bagus sekali. Oke. Nah, terus ada yang perlu diperhatikan dalam wawancara, yaitu ada menggunakan bahasa baku, sopan dan santun, menggunakan pertanyaan yang singkat dan mudah dipahami, dan tidak menyela pembicaraan, serta memilih narasumber sesuai dengan bidang keahliannya. Oke, setelah itu yang kita lanjutkan tadi tentang IPA, tentang sumber energi. Nah, kan kita sudah tahu pengertiannya tadi. Secara garis besar sumber energi dibagi menjadi berapa tadi? 2. Oke, apa saja sebutkan coba. Yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Oke, bagus sekali. Coba Mbak Diah untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui apa saja? Batu bara. Emas. Itu, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi bahan-bahan yang dari fosil ada batu bara, solar, dan bensin. Oke, lanjut yang tidak dapat diperbaharui itu apa saja tadi? Ada Siapa yang... air, Ya, angin. ya bagus. Apa lagi ya Pak? Udah saya Angin. ingat itu aja Pak. Oke, ada angin, air, dan cahaya matahari ya. Jadi, Oh, iya. dan masih banyak yang lainnya. Oke, pembelajaran kita telah selesai. Gimana nih perasaan kalian pada kali ini? Apakah masih semangat untuk belajar? Senang atau gimana? Senang Pak, semangat. Oke, terima kasih. Senang, Pak. Nah, oke, kita kan sudah sampai ke tahap penutupan. Ada yang ditanyakan lagi tidak terkait materi? Cukup Pak. Cukup, Riani oke. cukup. Oke, untuk dia gimana Mbak Dia? Oke, kalau cukup nanti bila ada kesulitan bisa Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Bila ada kesulitan bisa hubungi nomor Sudah cukup, Pak. nomor WA Bapak. Oke. Jadi tadi kan kita buka pembelajaran kali ini dengan berdoa, selanjutnya kita juga harus menutupnya dengan berdoa. Jadi Baik, Pak. untuk mengakhiri kegiatan kali ini kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih telah Baik, mengikuti pembelajaran kali ini. Apabila dari Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ya. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Siap Pak, sampai jumpa. Oke. Sama-sama, Bapak. Oke.
Oke, baik. Terima kasih ya.